Please welcome Arkana Sultan. Oke, selamat malam Arkana Sultan. Selamat malam. Sehat ya? Mas Rizal. Sehat, Mas. Sehat. Yo, aman. Best. Aman. Oke, langsung aja. Tadi itu lagu single baru kah yang mau dirilis atau gimana? Boleh diceritain? On the way, itu lagu terbaru mungkin ya. Lagu ini cukup challenging. Oke. Karena mungkin saya tidak punya ilmu untuk membuat lagu berbahasa Indonesia. Jadi butuh bantuan dari abah saya kebetulan. Siapa? Mr. Dovi. Oh, oke. Oh, jadi beliau ini yang bikin. Maksudnya Iya, secara untuk- penulisan. Secara lirikal, Mas. Lyrical Mr. Dovi itu Oh. dibantu. Saya mungkin di notasi dan beberapa aja. Dikit-dikit Oke. lah, tipis. Oke, Kurang lebih Cuma gitu. ini sih Mas, Nyo, keputusan yang rodok wani sih, kayak lirik Indo sih emang. Iya. Emang susah emang Mas Iya. ya. Lebih susah dari lirik bahasa Inggris pasti. Masih harus Pastinya kan. Kalau Oke, lirik Indo kan biasanya ngono. Cuma oke sih. Tapi ini masih demo kah atau udah finish nih? masih demo lah. Oh masih demo berarti Mas? Iya. Nice. Untuk lebih jauhnya ada konsep yang ini demo bakalan berubah kah dari yang kita dengar barusan? Mungkin aransemennya tadi mungkin belum terlalu kompleks ya. Masih, ya nggak Mas Robi? Masih hampir final begitu. Jadi masih Oh, ada masih hampir sound final ya? yang dibentuk sedemikian rupa di perilisan nantinya lah. Oke, siap. Jadi itu nanti kira-kira ini deadline-nya rilis bulan kapan, rilis tanggal bulan kapan? apa? Pas sebelum puasa. Jatuh weh. Oh jatuh ya Mas. Kadon Mas. Mohon maaf ya. Pak. Single iku wis album temen niku. Iya Mas. Mungkin ada di single nanti cuman lain dari album tentunya. Single sendirilah. Oh, ini berarti di luar dari rancangan album kau. Beda lagi, di Mas, luar, berarti? Beda lagi. Oh. Jadi mungkin untuk album mungkin di beberapa lagu 4 itu ya. Nanti Ya, di- mini tambah album. lagi berapa lagi antara 4 lagi atau 5 lagi lagu dari saya lagi cuman tetap yang bahasa Inggris. Oh. Very soon tapi yang singlenya yang langsung jatuh cinta sama Mr. Dovi. Oh, kolaborasi. Yes. Koyok Oh, Kevin itu- Aprilio B. Featuring namanya. Valen. Oh, Via Valen Wian. Via Valen Wian. Kevin Aprilio B via Valen. Ya kayak gitu. Oke, jadi itu tadi ini sorry, tadi rilisnya kapan katanya? 2 bulan lagi kali 2 bulan lagi ya? 2 atau 3 bulan Aman ya? lagi. Boleh. Oh, pada lebaran berarti. Iya. Oke. Siap. Setelah lebaran. Tapi malam kali ini itu temanya adalah Love in the Night. Iya benar banget. Love in the night. Love in the night. Love in the Benar. Night dari Arkana Sultan ini. Betul. Boleh, ini kamu boleh jabarin apa maksudnya? Love in the night ini sebenarnya ungkapan perasaan semua cowok di dunia ini lah ya. Kalau udah kayaknya cowok itu kalau di malam itu aktif gitu ya. Yang saya temui banyak. Cowok-cowok lebih aktif kalau malam ya? Iya benar banget. Kegiatannya Nggak, Mas, apa? Maling. Maling. Lek dak maling Lek malam begal. maling ya, lu maling. Oke. Curanmor. Gendam juga bisa Oh malam iya benar. iya. Gendam kempul. Iya benar. Gendam kempul. lanjut. Oke. Sorry. Yuk. Boleh lanjut Mas ya. Oke. Love in the Night itu tentang sebuah cinta yang menggebu-gebu gitu ya. Untuk mendapatkan hati seorang wanita yang udah lama, itu proses deketnya tuh lama. Jadi dia tuh selalu menggebu-gebu gimana caranya dapetin cewek ini gitu. Klise ya sebenarnya. Oh. Cuman yang saya kejar di vibes-nya aja. Lebih ke langsung di kayak judul sange sih lebih. Dew ya. Bengi mana Mas sebenarnya. ya? Kan Bengi gebu mana? gebu jare. Bengi mana? Wah. Bengi mana? Bengi mana? Timbang cenggur kan yo. Salah satu aktivitas laki-laki ya. Iya. Lebih ke cinta satu malam aja gitu ya. Iya benar. Bisa disebut kayak gitu. Oke. Karena ini multi tafsir ya. Multi tafsir, Silakan gitu ya. benar. Iya, Biar iya. penonton aja. Listener aja yang anggap apa, terserah. Oke Arkana, ini kan ini konsep kamu itu solois. Iya benar. Ya.
emang bener-bener berani untuk solis gitu? Dari awal ya memang. Oke, berarti otomatis ini kalau bisa dibilang solis itu kau kerja sendiri karena idealis atau memang kerja sendiri karena ya males ribet aja sama banyak orang gitu. Lab band bisanya seperti itu kan. Yang pertama ya itu malas untuk mungkin banyak harus diturunkan egonya entah apa. Saya rasa kalau untuk waktu itu untuk mengawal karir saya lebih ke solo dulu karena mungkin banyak sekali konsep dan pikiran musik yang saya pengenin seperti apa. Karena juga waktu itu belum banyak kenal sama teman-teman musisi di Jember tentunya. Saya putuskan untuk buat lagu sendiri dan menjadi seorang solois di Jember begitu. Oke. Oh. Tapi ini Mas, mau tanya, tapi untuk Boleh. walaupun secara solois sampean untuk brainstorm tetap bareng-bareng kah atau gimana secara aransemen dan Oh itu lain-lain? pasti. Pasti ya? Saya shout out buat teman-teman di produksian di beberapa lagu saya. Terima kasih banyak karena banyak insight juga yang mereka berikan. Karena sekali lagi chord gitu ya, saya bikin lagu aja pakai kapo jujur. Masih seputar G, D, E minor gitu. C, A minor Enggak, gitu. oh pada dasarnya, oh iya ya, maksudnya standar aja aku iso gitaran. Mohon ngono ya. maaf ya. Iya. Saya main di kapo aja. Nah, bawa gitar. Iki chord opo Mas ngono. Oh iya. Sangat sederhana ya. Jadi saya masih butuh support dari teman-teman, mas-mas juga. Oke. Saya rasa sangat membantu banget di dalam proses pengkaryaan saya dalam saat ini sampai saat inilah ya. Yup. Oke, boleh ceritain nih prosesnya tadi. Penggarapannya Love in the Night ini berapa lama? Yup. Atau kerjanya, ini lagu yang bikin kau sendiri? Iya, iya. Semua ya? Oke, Mas lirik. Lirik sama saya juga. sendiri Oke. ya benar. Oke, nah Benar. penggarapannya gimana nih? Tentang aransemennya Oh, atau ya. nah pada akhirnya seperti itu. Produksi. Boleh, produksinya. Untuk Love in the Night itu saya waktu itu bikin di Soundsnap. Kayaknya belum datang ada Mas Oti dan Oke, teman-teman juga. belum. Itu prosesnya karena waktu itu sebelum Love in the Night saya bikin, saya lagi suka dengar Fly by Midnight, 1975. Ah, 75 Mas. Iya benar. Emang kelihatan familiar juga dari Itu sound-soundnya. iya, oke. mungkin saya notasi dengan beberapa dari mereka. Kayaknya menurut saya itu menarik. Kayak neo soul gitu loh. Maksudnya sesuatu yang baru dari beatnya des gitu. Mungkin saya nginspired ini asik sebenarnya untuk. Saya suka vibingnya kalau sound saya nggak ngerti-ngerti banget ya. Yang pertama adalah vibing dari lagunya tersendiri gitu aja sebenarnya. Oke, itu berapa lama penggarapannya? Bentar itu seminggu paling. Oh, seminggu? Seminggu? Iya, cepat ngebut. Oh, emang deadline gitu ya? Iya, Atau memang bayar studionya lebih mahal nantinya pada jauh? Biar sip-sipan. Ya kan? Pernah kan kalian punya pengalaman sip-sipan gitu? Padahal durung anu, tiba-tiba wes. Wah. Berarti most of all secara referensi seperti kayak 1975 gitu-gitu Mas. Iya benar. Oke. Mungkin ada kalau Siap. lokalnya kayak Koldiak gitu. Koldiak ya benar. Album Benar. Fall ya. Berusaha untuk reach sound mereka lah ya. Iya memang vibe-nya city bisa bilang City city benar, pop. City ya. pop, ya benar. City Zubaida sih. Lebih ke hadro. Ambience vibe-nya nyenengi soalnya. Ambience hadro. Ambience vibe-nya nyenengi banget soalnya. Ambience walimaan berarti ya. Oh iya, masuk. Oke. Ya, Oke, gitulah. berarti ini kan kamu solois ya? Iya benar. Pada akhirnya kamu sebagai solois terus kamu bilang ini cukup deh aransemennya. Itu datang dari kamu dalam diri sendiri atau teman-teman yang produksi ini? Wis cukup iki gitu. Piye? Soal itu ini bukan so tahu ya. Sepertinya saya kira solois itu harus harus bisa untuk jadi final decision. Jadi setelah beberapa masuk input dari teman-teman pengisi, bantu, ada teman-teman dari arranger banyak yang masuk insight-nya beberapa. Mungkin saya usahakan untuk pakai sedikit walaupun nggak banyak. Saya minta tanda lirik, notasi atau sound gitar yang seperti apa. Yap. Saya pasti input itu di dalam lagu saya cuman akan jadi seperti apa sejauh ini masih saya yang memutuskan lah. Oh, berarti final decision-nya tetap iya, dari benar. Mas Argana Sultan. Oke, jadi awamnya gini, Mas aku sone gitare koyo Pingin koyo ini. iki. Oke.
Itu ya? Oh, Dadas ngono. Oh, drama ngene Mas. Das. Ngono itu. Ono melodi ini Mas pas Yosi. Des. Ya, itu Mas yo. ono Oke, melodi oke. cangkeme Oke. sih. Iya. Lebih ke lambe. Mungkin itu yang isi Jeffrey ya? Iya bener. Jeffrey, aku pengen melodi tereret. Tet. Ya apa cuk? Kadang latihan gitu kan. Saya Mas buka YouTube, dikayakan gini Mas guys. Iya. Dikayain gini loh gitu. Oke. Emang Jeffrey itu gitaris segala medan sih. Jujur, Yo. SS bos. Iya kan? Iya. Mas Jeffrey. Mana orangnya? Boleh, kamu apa tanya? Ada pertanyaan nggak? Ya? Ini dari Rizal ini perwakilan dari teman-teman awam. Ya mungkin kayak gini sih Mas, aku kan Yes. jarang ya ngerungokne pop itu, waduh. Karena jujur aja Rizal ini bukan referensi tentang popnya kurang. Iya. Karena dia anak death metal. Enggak Mas, aku Oh, enggak. lebih ke musik Islami ya. Astagfirullahaladzim. Mahersen. Wih. Layak akon wingi nang alun-alun kan. Lu ke Itirof aku Mas, NU ngono-ngono ya rungokku. Mungkin dari 4 lagu mungkin Mas. Iya, Ada gimana? Dear Mom, Sitting On, Love in the Night, Mbak Ade itu sih. Iya. Mungkin aku lebih kena ke Dear Mom sih. Oh iya benar. Pokok lagu-lagu tentang ibu ngono pok. Iya benar. Roto kena apa ya? Sebenarnya iya. Terlalu durhaka mungkin. Dari iya, kalau bisa iya, lagu iya, ngono iya, mungkin iya. kena mungkin Nggak Mas ya apa-apa, aku. setuju. Mungkin ini sih Mas aku mau tanya secara cerita tentang Dear Mom sih mungkin. Oh iya benar. Gimana tuh berarti? Materinya itu dibuat gimana sampean mau sih bikin lyrical seperti itu tentang Dear Mom itu gimana? Lebih mau tanya itu sih. Oke. Saya kalau soal Dirman ketiga, dia itu single ketiga. Menurut saya Yup. Sitting On lagu cinta, tapi itu kan kayak kenestapaan seorang pria lah ya. Terus kalau ada Day, itu ada kayak hubungan yang toksik kalau Day itu. Tapi tentang cinta juga. Dan di Dirmam ini ya pasti untuk ibu lah ya. Cuman saya rasa kalau Dirmam ini sebuah bentuk cinta yang lebih universe aja. Yup. Jadi pasti semua orang kan sudah punya rasa pasti sayang dan cinta sama ibu Orang gitu tuanya, kan. Ya ibu. Jadi saya lebih universal aja buat semua orang-orang Oke. bahwa ya first love lah kalau dari Ya, seorang first love. pria Ya, ya benar. ibu kita sendiri gitu lah ya. First love pria Ya, adalah iya, ibu. benar. Benar. Oke, ya karena aku juga kan pada akhirnya aku ngulik lagunya Iya. si Arkarna. Mas Arkarna. Yes. Jadi aku ngelihat lagu-lagu Mas Arkarna yang ke belakang-belakang itu agak lebih teknikal daripada Oke. yang Love in the Night ini. Wah. Teknikal kayak Jesse, Iya. temen kayak gitu. Dan apa ya? Apa itu nggak menurut Mas itu udah jadi diri Mas Arkarna sendiri nggak sih? Yang kemarin-kemarin yang dulu sebelum ada Love in the Night nih. Oh ya. 3 lagu sebelum Love in the Night itu mungkin memang vibing dan sound yang cukup nggak asing di telinga saya. Emang referensinya Lebih sedih lah Mas. ya. Lebih sedih. Lebih oke. Iya. Banyak literatur yang referensi saya yang saya masukin di 3 lagu itu. Jadi saya suka John Mayer, di beberapa lagu saya dominan di gitarnya. Terus ada yang sempat John Mayer punya album Born and Raised, itu lebih kayak country, jadi saya bikin A Day sama teman-teman gitu. Terus juga ada beberapa lagu melo dari waktu itu. Banyak yang spesial, ada John Mayer juga. Ada lagu, saya waktu itu pernah denger lagunya ini, Rico Mahesi. Oke. Oh, Rico Mahesi. Iya, lagunya judulnya Change. Itu deep banget, antara Change sama Silence gitu. Saya ambil berapa vibingnya di Dirmam itu kayak lagu itu. Boleh dengerin teman-teman mungkin ya. Boleh. Kalau mungkin penasaran. Ini referensi lagunya. baru nih. Iya. Oke. Ada judulnya Silence dari Mojorido. Itu vibe-nya saya kejar seperti itu kalau di Dirmam. Kurang lebih gitulah. Oke, siap-siap. Nah, berarti pada akhirnya nanti karena Mas Arna kan lagi mau bikin album nih ya. Iya, benar. Pada akhirnya apakah kalau bisa dibilang itu Mas Arkarna main musiknya di range genre apa nih maksudnya? Gitu, Ya, maksudnya kan maksudnya gitu. genrenya Karena Mas kalau mungkin. kita bilang kan musisi itu harus kan punya identitas Iya, gitu benar. kan, identitas. Nah, Mas Arkarna ini mau dikenal sebagai
solois yang mainin genre apa? Soalnya Renorno masa iki genre mas. Apa? Genre Renorno. Iya. Makanya Memang itu kan. macam-macam. Tapi kan Nah, makanya ada kalau di konten itu niche. Yap. Biar orang tuh kalau kenal dulu nih. Iya. Baru seperti contoh kayak Isyana Saraswati. Iya. Dulu awal pertama dia booming lagunya melu kayak ngono. Iya kan bener kan? Terus dia saat ini apa mainin beda lagu squad bareng, Mas. Dream Theater kan. Sing agak gitu. Nah, Iya. Mas Arkana gimana? Boleh jawab mas. Genre ya. Iya nih main Iya. bisa disebut Yep. apa nih? Mungkin Arkana secara tuh? bungkus emang pop mas. Iya Mungkin benar. lebih Iya, bisa iya. jelasin mungkin lebih lagi subnya lah ya, apa Ya, yang jadi. iya ngepop gitu berarti. Iya sih sebenarnya. Tapi gimana? Wow, Denny Caknan mas jare mas. Kok Denny iya pop. Nah, genre ambiar pisan yo iku. Ono genre ambiar. Iki wis dadi genre ambiar iku, Cuk. Sumpah. Iya, boleh. Berarti Sigar. Citro. Ya, Citro. Oh, iya. Berarti pengen dikenal lah. ya ngepop ya. R&B boleh. R&B. R&B boleh. Oke. Ya oke. masuk oke. Masuk Blues juga. gitu lah ya. Secara aransemen. Masuk juga. Iya. Oke, balik lagi ke itu Mas Arkarna. Iya gimana? Mungkin kebebasan solois itu kan mahal ya. Hal apa yang paling mahal yang sudah Mas Arkana bayar sampai sejauh ini? Rekaman mungkin. Deep ya kayak gini. Iki jenenge podcast, Cuk. Kon ngerti? Kau ada pertanyaan kayak gini iki. Yang berat ya? Iya, apa yang paling mahal kau bayarkan? Ojo produksi studio ya. Paling mahal ya? Membayar Mas Dovi. Oh gini, paling mahal menjadi Solois. solois. Paling mahal menjadi solois itu satu, bisa dipercaya oleh teman-teman session yang mengiringi saya di band itu. Tepuk tangan buat teman-teman. Andalan. Yang bisa saya bilang satu, itu paling mahal. Gila. Kepercayaan. Iya, kepercayaannya. Berarti percaya sama Mas, percaya sama Mas Dov. Oke. Gak ada mereka -1 saya mas. Oh iya bener sih, aneh juga ya. Masuk karaoke. Mampus. Kayak koyo karaokean ngono biasa ae yo. Iya. Oke, balik lagi ke Love in the Night ya Mas ya. Ya boleh. Nah, aku ini ngulik tentang lagunya Arkana yang Love in the Night ini karena temanya hari ini juga Love in the Night. Jadi Iya. di bagian chorusnya itu ada kalimat She is mine. Ada kan ya? Yeah. Itu kamu maksudkan sebagai rasa aman, rasa takut kehilangan atau mungkin perasaan sesaat di malam hari itu? Wih. Akui. Kita Sangar pas yo. bengi tok sih mas gitu. Sesuai lali gitu Marong. Aku ki bedah, Cuk. Iki jenenge bedah karya. Enggak itu kayak validasi aja mas. Oh. Iya. Jadi Apa? Oh lupa nama ingat rasa. Coba balik mana mau kayak sing mau sebenarnya yo. validasi aja. Mesti boundaries gitu. Karena saya rasa orang yang saya cintai itu banyak dicintai orang jadi harus di boundaries gitulah. Oh. Satu, kedua ya nunjukin kalau serius gitu loh. Oke. Pengalaman pribadi berarti ini ya? Enggak ada. Situ cerita orang. Lah, enggak. Nah, kita iya, bukan Mas Nyung enggak. mana nih? Pertanyaannya, waduh. Ceritanya orang ya. Namanya Sultan. Oh iya. Iya, boleh. Oke, Rizal, ada yang bertanya dari orang awam? Ya mungkin, aduh Mas. orang awam ya. Nggak ada masa awam. Suarane, wah aku ate podcast iki ngerungokne ikut tok mas. Makanya ngulik, Gimana Cuk. aku? Sumpah. Oh pendengar Boleh. Arkana Sultan. Aduh, Iya, amin, seminggu amin. iki seminggu iki mendengarkan toy. Terima kasih, Mungkin terima ini sih kasih. Mas, mungkin Love in the Night mungkin lebih kesamaan aku soalnya paling kena kan emang di Dirmam. Tapi yang Oh, kedua iya. tuh aku dengerin A Day. Iya benar. Iya kan? A Day itu kan koyo day by day koyo abot ngono sampean. Iya, benar. Gitu. Iku di fase apa sampean mose karena cintakah? Apa karena apakah A Iya. Day itu? Oh. Soalnya kan secara lirikal dan lain-lain koyo sampean kan menjalankan hari dengan berat gitu. Iya, benar. Iya kan? Di lirik itu. Ade ya? Iya A Day. Ade ini benar. spesial yang nyiptain bukan saya kebetulan. Liriknya bukan saya, notasinya bukan saya. Waktu itu Ade itu diciptain oleh Mr. Adin My Daddy.
Mana? Waduh. Gus Adit dan Mr. Babak ada di Bapak Ade, Gus Ade. Ade. Kan sampean toh, masa lupa sih? Oh, sini. My dad. Bapak arah lagi Jujur, wajar. my dad. Bapak arah. Enggak, kono. Enggak. Untuk kayak biar boleh. Ade Mas, ini. Mungkin bisa jawab. bisa jawab, Mas. Monggo. Apa? Apa? Enggak tanya tentang apa tadi? Ade. 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 Iya. Jadi proses kreatifnya sebenarnya waktu itu songwriternya ada 2. Baru enak kita kan jelas bahas sih. di belakang sama Dava tadi. Jadi waktu itu Babak, ada nama Babak. Cek. Babak Yudo itu basisnya Caster sama, aduh banyak B-nya ya. Sekarang di Jakarta. Tinggal serumah sama Dava tuh. Oh, tinggal semua. Iya. Jadi waktu itu memang Babak sering datang untuk bawa materi. Heeh. Terus penyempurnaannya ketika ketemu sama aku waktu itu. Lagu Ode itu kalau tidak salah Babak punya storyline-nya. Aku bikin lirik sama menyempurnakan notasinya. Terus pada waktu di Keep, di Soundsnap waktu itu. Nah kita tuh terbiasa, Babak itu memang waktu itu masih produktif untuk bikin lagu ya. Terus di preview ke aku, kemudian ini kira-kira bagusnya kayak gimana. Nah, tugas kami berdua adalah ngenakin itu lagu sehingga menjadi satu lagu yang utuh lah. Mengaransemen berarti Mas ya? Betul, Oke. mengaransemen. Karena pada waktu itu aku main gitar kan kayak taek ya main gitarku ya gitu ya. Tapi aku punya Oh, sampean ya? iya. Oh, iya. Babak lebih jago gitu loh. Lebih jago ngangkat barbel kan Iya, sekarang, Babak Mas? ini sama kayak Bima, mentang ini loh korte. Ya, ya. Oh, iya. Jadi lagunya jadi lebih manis gitu Oh, loh. kebayang, kayak. Kalau aku genjrengan keceruan biasa gitu. Nah, Babak bilang pada waktu itu, Mas kira-kira kalau lagu ini mau dirilis dan kemudian dinyanyikan siapa yang pantas gitu. Waktu itu kan masih zamannya Huahoe ya. Iya masih ambiar banget gitu ya. Oh, iya. Saya juga masih sering waktu itu. Oh, iya. Belum sepenuhnya sadar. Iya. Nah, yang vibe-nya itu mirip-mirip blues, rhythm and blues dan juga pop blues kayak gitu, cuman Sultan. Yang Oke. ngulik John Mayer, terus Iya. pada waktu itu akhirnya ya, kayaknya nih cocoknya ke Sultan gitu loh. Karena lagu itu memang vibe-nya adalah ya musik Amerika, pop American kayak Iya, gitu. iya, gitu iya, kan. Iya benar. Oke, setelah itu proses kreatifnya akhirnya Sultan sepakat Babak sebagai Babak waktu itu apa? Ini musik director juga ya? Waktu Iya, itu? di beberapa chordnya juga. Iya, jadi mengarahkan supaya lagu itu bisa lebih cocok untuk dibawakan dan memang cocok dibawakan cocok sama memang, Sultan Mas. gitu loh. Judulnya A Day gitu. Nah ya itu proses kreatif sesimpel itu kalau kita. Saya nggak pernah terlalu ribet kalau untuk masalah lagu. Iya. Toh bikin lagu itu kalau memang udah jadi jalan hidupnya orang pasti gampang kok bikin lagu itu. Sepakat, Itu aja. Ya udah, tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan buat Mas Mas Adit. Adit. Sip Mas Adit. Jadi gitu. Itu prosesnya berapa lama untuk mencari? Halo Gus Fomani. enggak. Aduh. Gimana? Ya. Lightingnya kurang pink. Like tinggi kurang pink. Gimana? Berapa lama Mas untuk pada akhirnya ini Lagu makanannya? demo tape-nya A Day itu cuma sehari aja. Cuman pada waktu itu udah direkam sama Babak, terus kemudian kita sempat workshop di Soundsnap, ada Toti juga waktu itu. Ya udah setelah itu demo yang sudah direkam sedikit lebih proper itu tak isi humming biasa gitu kan. Terus habis itu udah Sultan yang menyempurnakan dan Sultan sama timnya. Ya, Awalnya nggak sebeat gitu kan Gus ya? betul ya. Lebih slow awalnya. Jadi lebih Babak waktu itu moodnya lagi slow. Lagi oke. slow ya. Jadi ya mengikuti alur kehidupannya dia lah waktu itu. Kemudian akhirnya di tangan Sultan dan juga proses kreatifnya di Soundsnap waktu itu ya Sultannya jadi lebih catchy dan jauh lebih wah ini lebih oke lah gitu pada akhirnya. Aku juga senang juga. Artinya kan lagu itu juga proses penyempurnaan ya gitu loh. Yap. Lagu yang awalnya mungkin anggap aja kayak anak aja ya. Jadi udah masih balita terlahir kemudian tiba-tiba menjadi dewasa dan akhirnya dia bisa mencari jalan hidupnya sendiri dan berjalan sendiri itu melalui proses gitu. Sip, gitu, Dan benar. itu aku cukup bangga karena pernah menulis lagu juga. Untuk
Badan kelompok untuk Sultan gitu ya. Oke. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Teman-teman. Tepuk Oi. tangan. Mr. Adit, my dad. Ini Oke. mic-nya boleh tak bawa pulang? Kok Oh, enak enggak. gini? Kayak boleh ya? Geri Bima. Enggak. Wes sudah. Nggak boleh sudah. dibawa pulang ini. Sampun. Oke, ini terakhir ya sebelum kalian boleh tanyakan ke Yap. Arkana ya. Ya. Pertanyaan terakhir Arkana, kamu sebagai vokalis dan berkarya di Jember, apa yang kamu harapkan di Jember? Ya benar Mas. Wih. Soalnya kan berat nih Mas, solois mana di Jember mana. Aduh. Bentar. Ayo ngomong gak apa-apa wis. Iki Apapun, aku Mas. live nang TikTokku pisan. Jadi iso lek misalkan ono Gus Wawaid, dhek delok, wah anjay ikut. Aduh. Iya. Menurut saya menjadi solois di Jember itu saya nggak prospek apapun sebenarnya. Jadi saya cuman nuangin apa yang saya dipikirkan, bikin lagunya dapat di saya maksudnya. Oke, udah dibungkus lagi, dipermak lagi jadi kayak apa, jadi lagu, dirilis sudah gitu. Terus yang kedua dan ketiga, keempat gitu terus. Dan kalau mau ngomong soal pengen menginspirasi sih enggak banget, enggak sama sekali. Karena saya menurut saya dalam buat musik cuman butuh ketulusan dan tidak ada harapan apa-apa lah. Yang penting sebagai seorang musisi, saya rasa ketika saya punya karya, walaupun dengan genre yang saya usahakan untuk pop dan masih bisa didengar untuk semua orang. Dan pada akhirnya apa impact dari lagu saya atau sebagai seorang solois itu terserah listener dan penikmat musik saja sebenarnya gitu. Oh berarti di Jember tidak bisa diharapkan gitu Mas ya? Bukan. Bisa Kan lah, tadi bisa, kan Mas gitu. Yo. Aku tidak bisa mengharapkan apa-apa. Iya bisa, Kan aku bisa, iya. bisa. Indis Kabupaten Asik. Enggak. Jawabannya Enggak. siji Mas Yo. Insya Allah jawabannya. Semoga insya bisa, Allah saya lah, berharap semoga. aja. Karena ada satu waktu itu siapa yang ngomong sama saya, kalau mau bikin touch di dalam karir musik, mungkin gak usah perlu ke misal kota yang lebih besar, ke market yang lebih besar. Ada satu pemahaman bahwa di kota sendiri masih bisa gitu lah. Dan saya percaya itu dan saya coba untuk jalaninya sampai sekarang. Maksudnya stay di Jember, di Bondowoso, ya semoga ini bisa jadi jalan yang baiklah untuk pengkaryaan solois seperti saya. Dan teman-teman mungkin yang punya band dengan karya sendiri itu aja. Oke gitu ya. Boleh. Gitu ya. Ya jawabannya intinya insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah jawabannya. Ya, Kita nggak ini bisa sih, mengharapkan mungkin apa-apa kedepannya di dengan kota kita ada sendiri. Tapi insya Rilis Allah. party Mas Nyo. Oke, abang. Semoga genre pop lebih mes lah. Iya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Tepuk Arkana tangan. teman-teman. Oke nih, segini nih. Ya ya. Gini, Oke. gini. Yuk, Mungkin ini. ada yang bertanya. Apa sorry. Semoga popnya lebih berkelas. Nah, siap. Gas, gitu. gas. Ya. Nggak. Ya. Boleh. Amin lah ya. Oke ya. Boleh silakan teman-teman. Ada yang Yuk, mau bertanya teman-teman. silakan. Ada yang Boleh. mau bertanya mungkin? Mungkin dari teman-teman produksinya Arkana. Boleh. Ini saatnya untuk kalian menghakimi Ya. beliaunya yang ada di depan ini. Sing da omes, wah Siapa Arkana yang opo lek ingin nyanyi nang arep bertanya? ngene-ngene mungkin yo. Mungkin yang Boleh, belakang, silakan yang tanya-tanya. depan. Ada yang tanya? Yang Boleh? bertanya boleh, monggo. Ini Berapa Mas Nyo? Berapa pertanyaan Mas Nyo? berapa pertanyaan? 3? Oh Dua. dua. Oke. Sebelum kita Nas. nonton live performance dari Arkana. Arkana Sultan, Gitu. benar. Nas guys, coba Oke. rokok. Oh iya, enggak apa-apa, silakan Mas. Santai nih. Tapi sebelum itu kita cari. Tapi sebelum itu kita terima kasih yang sudah support acara ini ya. Yuk, Ada benar. Jember yang itu, ada Gangsar Recording yang Pak Jendi ini, ada Rasio Production, ada Ada DTS DTS Audio Project. Nah, ada Terus dan ada Sekilas Jurnal. Dan terima IWN kasih The Best. untuk media partner. Media partner Yang ya. pertama ada Obsesi Musik, yang kedua ada Terpapar Musik, yang ketiga ada LPMID.id dan terakhir ada Gig Society. Oke, teman-teman juga di depan itu terima kasih Ada sudah pop-up ada booth ya. Benar, ada pop-up Listing booth. dan Charmify. Oke, jadi kalian bisa belanja untuk listingnya dan untuk Charmify-nya. Iya, Charmify. Gitu ya. Benar. Boleh? Ada yang tanya teman-teman? Yuk, adakah yang bertanya? Boleh ada?
Eksklusif kira yang Eksklusif ini tanya. Jawab Ayo langsung. pura-pura tanya Erek, pura-pura tanya kebutuhan konten balik mana? boleh. Boleh ada yang tanya? Ya. Silakan. Mungkin dari temennya Mas Sultan juga boleh. Udah ada. Ini yang di depan, Waduh, di depan. nggak ada. Tanya mungkin teman-teman. Yang depan? Oh enggak Atau ada, tanya Mas Nyo. selain bukan Arkana aja atau Bebas. caranya? Ya enggak, Apapun. maksudnya tentang Sata Space. Oh salah space boleh. Saya mau Oh Mas tanya. Adit Oh lagi. Mas Adit. Ini dari tadi aku pengen nanya ya, perkembangan musiknya Sultan itu kan mungkin kalau teman-teman denger cuman sepintas-sepintas. Tapi kalau aku mulai dari pertama dia rilis lagu di Spotify itu, udah mbok take down belum? Lagumu yang pertama dulu, yang gak nyambung sekali. Cek bentar, apa lagu apa Mas? Ada. Kalian cari lagunya Sultan yang pertama, Hidden Gem. Judika. Bukan. Judulnya Judulnya apa? Berderai air mata. Sumpah. I swear juga. Boleh dicek. Rasanya kayak iki duduk aku deh kayak. Iya. Armada sekali itu. Sumpah. Tapi nggak maksudku gini loh, itu kamu take down apa enggak Sul? Gak ngerti caranya loh Gus, aku bingung Gus. Gak apa-apa wis. Maksudku gini. Caranya tutor dong, sumpah gak tahu aku caranya. Buat semua teman-teman yang kemudian memilih jalur di musik ya dan merilis karyanya sendiri. Kalau aku pikir itu malah akan jadi semacam timeline yang bisa dipantau gitu loh. Artinya kalau teman-teman tahu ya boleh cek di Spotify-nya Denny Caknan tuh lagu-lagu pertamanya dia bahkan bukan ambyar. Tapi pop biasa dan itu kalau boleh dibilang apakah worth it untuk industri kayaknya sih enggak. Tapi dia biarin. Artinya biar orang itu tahu bahwasanya setiap pengkarya itu pasti bertumbuh. Setiap karya itu pasti berkembang. Setiap musik itu akan berubah sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pengkaryanya. Jadi buatku sampai tadi di hearing Sultan mengalami sebuah perubahan, pendewasaan dari yang dulu dia suka blues, dia kental banget bluesnya. Karena Sultan ini adalah orang tua yang terjebak di raga yang masih muda gitu loh. Karena seleranya itu jauh dibandingkan umurnya dia. Oke. Iya. Dan dia memang sering sharing sama aku juga. Loh, selera musikmu kok jauh ke belakang gitu. Ya nggak apa-apa juga karena itu adalah langka menurutku zaman sekarang gitu loh. Iya. Nah, di karyanya yang terbaru Love in the Night ya. Love in the Night. Love in the Night. Bercinta tengah malam ya. Biar tidak didengar oleh tetangga begitu kan. Jadi keep silent. Aku dengar tadi Sultan banyak pakai falset yang menurutku jarang dipakai kemarin-kemarin gitu loh. Dan itu malah membuat lagunya jadi lebih penuh dan jadi punya identitas baru dan kayaknya sih bakal berhasil secara komersial atau enggak. Aku nggak tahu juga ya. Cuman aku pengen nanya gitu loh. Sebenarnya tujuan Sultan sendiri sebagai songwriter kemudian bersama timnya membuat karya terbarunya ini menjadi seperti itu pada akhirnya ini kan sepancam sedikit merubah haluan kapalnya gitu. Ya. Iku apa tujuannya gitu loh. Apakah melihat bahwasanya perkembangan musik sekarang itu ke arah situ sesuai dengan produknya yang tadi udah kita dengarkan bersama ataukah memang ada alasan yang lain gitu loh. Apakah memang pengen menambah pangsa pasar atau mungkin yang kemarin pengennya didengarkan oleh kalangan tertentu tapi sekarang pengen diekspan atau pengen dirubah ke pangsa pasar yang lain gitu. Itu aja sih sebenarnya karena aku melihat ada perubahan gitu ya. Pembawaannya beda dan jauh lebih catchy lah gitu loh. Karena kalau Dirmam, kalau teman-teman dengar Dirmam itu kata hatinya Sultan yang paling personal menurutku ya. Itu juga way beyond our industry sebenarnya itu lagu bagus. Cuman mungkin akan susah dinalar dan dinikmati oleh banyak orang karena mungkin hanya Personal karena mungkin ya? nggak, ya personal. Dan proses kreatifnya juga aku ngerti waktu itu ya. Nyari sound bass drumnya kayak gimana, pakai ambient ruangan yang seperti apa gitu loh. Nah di karya yang terbaru ini jauh lebih catchy, jauh lebih jualan lah intinya. Nah pertanyaanku tadi mohon dijawab kalau misalkan bisa dijawab. Itu intinya. Monggo Mas Sultan. Oke, Thank you. monggo silakan. Thank you my dad. Langsung jawab deh. Jadi kalau Love in the Night ini saya cuma berusaha untuk ada sedikit mengikuti
pasar. Karena saya tangkap di mana pasar saat ini lirikal dan notasi tidak terlalu works terkadang. Banyak sekali saya lihat di sosial media bahwa sebuah lagu yang lebih diunggulkan depannya adalah vibe-nya mungkin seperti kayak Love in the Night mengejar vibing bahwa ya di city light, terus night driving a car gitu, night drive sama kayak sekarang lah, night drive gitu kan sama Nongkrong di Rembangan gitu. gimana? Yuk, City Light. Kudu kopdar sama. Ya udah, sorry. Bukan kopdar ya. Sorry. Maaf. Ya beranda-anda aja kayaknya asik nih pacaran malam-malam gitu aja. City Asik. light gitu kan. Iya. Lebih karena di sosial media tuh kan di TikTok itu banyak yang jadiin lagu, dijadiin back sound yang terutama di beatnya, di vibe-nya. Jadi dibuat sinematik dibikin kayak quotes gitu terus back sound-nya kayak stuck gitu-gitu banyak. Oke. Jadi saya ngajar itunya, mencoba untuk lebih beradaptasi. Akhirnya Iya. beradaptasi sama pendengar sekarang nih. Karena Bener. pendengar sekarang ini kadang tidak mendengarkan seluruhnya lagu itu. Iya, Iya, benar. benar. 2 menit awal, 1 Iya, menit awal. gitu makanya. Ngejar di vibe sama di hooknya aja mungkin di ref gitu ya. Iya, biasanya seperti Iya, itu. seperti itulah. Jadi tujuannya seperti itu ya? Iya. Oke. Iya, terima kasih Mas Adit. Terjawab Mas. Satu kali lagi. Satu pertanyaan lagi, monggo teman-teman. Sebelum kita ke live session. Live perform, sorry. Oh ya Mas, silakan. Monggo Mas. Let's go mister. Aduh, Mister gue. Oke, terima kasih kesempatannya. Kenalan dulu siapa namanya. Nama saya Marito. Oke. Basis yang bisa bernyanyi. Sketching. Iya. Namanya sketching. Info sketching. Apa ya? Begini, dengan di era-era sekarang itu kan kita itu berjibaku dengan teknologi yang namanya AI. Gitu ya. Kita mendapatkan berbagai macam referensi, entah itu liriknya, entah itu lagunya, dengan hanya sekedar prompt tertentu kemudian menjadi sebuah lagu yang begitu epic. Dari lagu Love in the Night yang Arkana ciptakan, cara apa agar lagu Love in the Night itu tetap orisinil tanpa ada intervensi dari teknologi AI itu. Jadi apa tipsnya itu apa untuk membuat sebuah lagu itu? Itu aja. Thank you. Mungkin terima kasih Mr. Marito. Mungkin saya jawab ya. Maksudnya menghadapi kemajuan AI gitu ya. Menurut saya nggak apa-apa sih kalau AI. Menurut saya AI itu kayak Alat bantu ya. Semua membantu juga Mas. gitaris, Oke. misalnya efek gitu deh. Oke. Menurut saya kayak gitu. Jadi second option dari Benar. pengkaryaan dari seorang pengkarya tentunya. Cuman harus sedikit dilandasi sebuah tanggung jawab yang besar ya. Karena gimana ya. Kalau AI kan cepet gitu kan. Namun touch-nya dari seorang manusia nggak ada. Biasanya Yap. Feel-nya beda Mas ya. Feel-nya beda karena kalau AI nggak dapat human nature-nya, touch-nya itu nggak Iya, dapat. touch-nya beda. Jadi masih terdengar kaku Yep. dan terlalu perfect gitu. Terkadang musik itu karena terkadang nggak jujur gitu loh, kegawatan gitu loh Mas. Oke, Iya, ya, tahu. Karena pertanggungjawaban seorang musisi itu ada di live performnya. Live performnya. Iya kan? Iya. Ya, jadi seperti itu mungkin AI itu adalah salah satu mungkin jadi alat bantu untuk Benar. kadang kita tuh kita bikin lagu atau apa udah panas dulu kepala kita. Iya, benar. Padahal kita bingung nih mau ngapain stuck di situ. Iya. Ada AI kebantu. Iya. Bener nggak? Ya kayak gitu. Cuman Iya mesti sih. harus digubah Karena semua lagi. bisa Mas Jo memang di Benar, AI. jujur, Mau iya. secara lyrical, aransemen dan lain-lain emang. Iya bisa aja gitu. Tapi kan balik lagi pertanggungjawabannya ketika live Iya, bro. benar. Misalkan kita ada musisi AI gitu ya. Wes enak lagu nih. Terus dikongkon live perform. Koyo tae. Iya. Ya kan ngono Beda saiki. pasti. Itu tanggung jawabannya. Gitu. Keorisinalan ya Mas. Oke, kejawab Mas Mareto. Aman ya. Siap. Kalau Mas Mareto ini
dia manusia tapi kayak AI. Waduh. Iso kabeh jujur. Iso kabeh. Loh makanya. Kon ngebas tapi nyanyi. AI kon jelas. Enak jujur. Enak. Kon lebas bas tok gak usah nyanyi, Cuk gitu. Enak. AI kon wis gak iso. Nah, tahun baru main gitar bi saya. Gitaran cuy. Semua bisa. Jangan salah cuy. Mister. Iya. Paling gak ada musik. Yo benar. Oke, ini statement terakhir buat dari Mas Arkana untuk pribadi kedepannya seperti apa, pengennya seperti apa. Boleh statement terakhir. Pertama terima kasih buat teman-teman yang sudah datang malam hari ini. Thank you for Teman-teman, coming. Tanpa kalian gak ada apa-apanya lagu ini ya. Karena setiap musisi mungkin butuh listener ya. Ya. Buat musik doang gak ada yang dengerin percuma. Oke. Buat musik doang tapi gak ada apresiasi percuma. Oke. Dan kedepannya ya, mungkin akan banyak untuk mencoba untuk kolaborasi dengan beberapa musisi-musisi. Ranger Featuring, mungkin, Mas, ya. beberapa band mungkin featuring ya Oke. benar. Cross genre mungkin? Boleh. Metal Mas. Oh, Berijal lagi. Boleh. Apa Rijal aja? aja, Mas. Apa Rijal aja? aja, Mas. Rijal Apa aja? bro. Masa moro-moro Mas Sultan hardcore. Nah, mungkin. Boleh bisa, Hardcore. sabi. Mana? Mana? jangan Instagramnya dong. anyar mana? Arkana Hardcore. Make it flow. Jangan dong. Ojo Mas. Jangan dong. Oke itu aja. Intinya- Apa lagi? Apalagi mungkin Mas. Musik untuk semuanya lah. Maksudnya jangan ada genre yang di kotak-kotakan ini bisa. Kalau bisa kolaborasi ya kenapa enggak lah. Oke. Apapun itu. iya Cross genre atau cross misalnya saya sama basis doang gitu bikin sama Mr. Marito. Ngisi line basis doang bisa. Oke, very soon bisa lah untuk kolaborasi dengan teman-teman semua mohon bantuannya mungkin. Oke. Kalau ada waktu untuk kita berkolaborasi nantinya saya minta tolong. Siap. Oke sekali lagi tepuk tangan buat Tepuk tangan, Mas Arkana. teman-teman. Dan Terima kasih. tetap untuk yang di dalam sini support lokal talent. Pasti. Yo ay. Ya, Harus. Harus ya. Harus. Bukan hanya tagline itu ya. Bukan hanya tagline. Wes Mas Nyo. Mas Nyo, cukup. Mas Rizal. Cukup. Mas Nyo cukup Mas Nyo. Kita shout dulu buat Chata Space dan tim. Thank you so much. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan Satas Space. Gokil. Oke, Terima kasih. ya udah. Boleh Mas Arkana siap-siap dulu ya. Oke. Boleh. Silakan Monggo. sebentar lagi. Sholat isya dulu boleh Habis ya? ini ada live perform. Terima kasih. Monggo. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah support. Ya itu ada Jember yang itu, Yuk, ada Gangsa Recording. ada Rasio Production, Lalu ada DTS Audio Project. ada Sekilas Jurnal dan Siap. terima kasih juga untuk media, Media partnernya. Partner. Yang Ada. pertama ada Obsesi Musik. Ada Terpapar Musik. Yang Ada. ketiga ada LPM ID. Yang terakhir ada Gig Society. dan terima teman-teman. kasih sekali lagi buat yang ada di depan Pop ada up booth. pop up booth-nya Lasting _ Co dan Charmify. gitu ya. Oke. Oke, siap-siap dulu Mas Yang mau beli Arkana. baju dan manik-manik boleh ke depan.